Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita temui tapi jarang kita sadari. Bagaimana mengenali orang-orang yang merasa pintar padahal sebenarnya mereka kurang paham. Dalam dunia yang penuh informasi ini, kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang percaya diri berlebihan. Tapi, apa saja sih ciri-cirinya? Yuk, simak 5 tanda yang bisa membantu kita membedakan antara kepercayaan diri yang sehat dan keangkuhan tanpa dasar. 1. Terlalu percaya diri dan menganggap semua orang salah. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa dirinya tahu segalanya, bahkan ketika dia jelas-jelas salah? Ini bukan hanya kesalahan, ini adalah ciri khas orang yang merasa pintar, padahal sebenarnya tidak. Orang yang merasa pintar, padahal sebenarnya bodoh seringkali menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, meskipun pengetahuan mereka sebenarnya terbatas. Mereka cenderung menganggap bahwa mereka memiliki semua jawaban dan bahwa pandangan orang lain salah tanpa mempertimbangkan bukti yang ada. Kepercayaan diri yang berlebihan ini seringkali merupakan cara untuk mengonfirmasi dan membenarkan diri mereka sendiri, serta menghindari rasa malu atau ketidaknyamanan dari ketidaktahuan mereka. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan dalam menerima kesalahan dan efek Dunning-Kruger, di mana orang dengan pengetahuan terbatas merasa sangat percaya diri. Mereka seringkali mengabaikan atau menolak pandangan orang lain karena rasa takut atau malu menghadapi kemungkinan mereka salah. Akibatnya, diskusi menjadi tidak produktif dan perkembangan pribadi atau profesional mereka terhambat. Sikap menganggap semua orang salah juga dapat merusak diskusi dan debat, membuatnya menjadi tidak efektif dan penuh ketegangan. Ini menghambat kesempatan untuk belajar dan berkembang karena mereka menolak kritik dan pandangan baru. Dalam menghadapi orang seperti ini, penting untuk menciptakan lingkungan diskusi yang terbuka, menggunakan data dan fakta yang kuat, serta menumbuhkan rasa ingin tahu untuk membuka pikiran mereka terhadap pengetahuan baru. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih bijaksana dalam berinteraksi dan menciptakan dialog yang lebih produktif. Ingat, kepercayaan diri yang sehat adalah hal yang baik, tetapi penting juga untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran dan pandangan dari orang lain untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. 2. Mengabaikan masukan atau kritik. Ada orang yang menganggap kritik sebagai ancaman pribadi. Apakah kamu tahu bahwa ini bisa jadi tanda bahwa mereka merasa lebih pintar dari yang sebenarnya? Mengabaikan masukan atau kritik seringkali menjadi tanda bahwa seseorang merasa lebih pintar dari yang sebenarnya. Mereka cenderung tidak bisa menerima kesalahan karena menganggap kritik sebagai ancaman terhadap ego mereka. Alih-alih melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, mereka lebih memilih untuk membela diri dan menolak pandangan orang lain. Ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan ini membuat mereka merasa lebih nyaman dalam zona nyaman mereka, jauh dari tantangan yang mungkin menggoyahkan citra diri mereka. Selain itu, orang yang mengabaikan kritik seringkali takut menghadapi kekurangan mereka. Mereka mungkin merasa malu atau tidak nyaman ketika dihadapkan pada kekurangan yang disoroti oleh kritik. Untuk menghindari perasaan tidak nyaman ini, mereka memilih untuk menolak atau mengabaikan kritik daripada menghadapi kenyataan. Hal ini seringkali disertai dengan keinginan untuk mempertahankan citra diri yang superior dan merasa selalu benar, meskipun sebenarnya mereka kurang berpengetahuan. Untuk menjaga pandangan mereka tetap stabil, mereka seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Dengan berada dalam lingkungan yang mendukung pandangan mereka tanpa menantang pemikiran mereka, mereka bisa menghindari kritik yang mungkin menunjukkan kekurangan mereka. Mereka cenderung mendengarkan orang-orang yang setuju dengan ide-ide mereka dan mengabaikan masukan dari pihak yang mungkin memiliki pengalaman lebih luas. Akhirnya, kurangnya dorongan untuk berkembang juga mempengaruhi sikap mereka terhadap kritik. Mereka merasa tidak perlu memperbaiki diri dan menganggap kritik tidak berguna atau merugikan. Sikap terbuka terhadap feedback adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, dan mengabaikan kritik hanya menghambat proses pembelajaran dan perbaikan diri. Penting untuk tetap terbuka dan memanfaatkan setiap masukan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. 3. Suka menyombongkan diri dengan informasi yang terbatas. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka menyombongkan diri dengan sedikit pengetahuan mereka? Ternyata, ini bisa jadi tanda bahwa mereka sebenarnya tidak secerdas yang mereka kira. Orang yang merasa pintar padahal sebenarnya kurang paham seringkali menunjukkan kebiasaan menyombongkan diri dengan informasi yang mereka miliki, meskipun pengetahuan mereka terbatas. Mereka cenderung membagikan fakta-fakta yang tampaknya cerdas,
tetapi seringkali informasi tersebut hanya sepotong atau tidak lengkap. Misalnya, seseorang mungkin membahas tren terbaru dengan penuh keyakinan, padahal pemahaman mereka hanya sebatas apa yang mereka baca secara sekilas. Kebiasaan ini seringkali muncul dari ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk menghadapi ketidakpastian. Untuk menyembunyikan ketidakpercayaan diri terhadap pengetahuan mereka merasa perlu menunjukkan bahwa mereka lebih tahu dari yang sebenarnya. Ini juga bisa menjadi cara mereka mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain dengan membicarakan topik yang mereka sedikit ketahui dengan semangat yang menggebu-gebu. Sombong dengan informasi terbatas dapat berdampak negatif pada hubungan dan reputasi seseorang. Mereka mungkin dianggap tidak jujur atau tidak berpengetahuan, dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap dapat mengakibatkan kesalahan atau keputusan buruk. Dalam konteks profesional atau akademis, ini bisa menjadi masalah serius. Untuk menghindari kebiasaan ini, penting untuk mengakui batas pengetahuan kita dan bersedia belajar lebih banyak. Mendalami topik dengan serius dan menerima kritik serta masukan juga merupakan langkah penting untuk menghindari kesombongan dengan informasi yang terbatas. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari kesalahan, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati dan keinginan untuk terus berkembang. 4. Mengabaikan pendapat ahli atau sumber terpercaya. Ada orang yang sering meremehkan pendapat ahli dan lebih mempercayai opini mereka sendiri. Ini adalah salah satu tanda bahwa mereka merasa pintar padahal tidak. Seseorang yang merasa lebih pintar dari orang lain seringkali memiliki kesulitan dalam menghargai pandangan ahli, terutama ketika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinan mereka sendiri. Ini karena mereka memiliki kebutuhan kuat untuk selalu dianggap benar dan merasa bahwa mengakui pendapat orang lain dapat merusak citra mereka. Dalam banyak kasus, mereka cenderung meremehkan atau mengabaikan informasi yang berlandaskan keahlian dan pengalaman yang mendalam. Orang yang merasa lebih pintar dari yang sebenarnya seringkali kurang menghormati keahlian dan lebih memilih untuk mencari validasi dari sumber yang tidak terpercaya. Mereka mungkin membandingkan pandangan mereka dengan informasi dari forum yang tidak kredibel atau dari individu tanpa keahlian yang relevan. Hal ini memberikan rasa aman palsu dan menghindari tantangan dari sumber yang lebih kredibel. Resistensi terhadap pengetahuan baru juga merupakan tanda bahwa seseorang mengabaikan pendapat ahli. Mereka mungkin menolak temuan ilmiah terbaru atau penelitian yang bertentangan dengan pandangan mereka, merasa bahwa pengetahuan yang sudah ada cukup memadai. Sikap ini menghambat mereka untuk belajar dan berkembang, menjebak mereka dalam pemahaman yang sempit dan tidak akurat. Contoh nyata dari fenomena ini adalah ketika seseorang menolak saran ahli keuangan dan lebih memilih nasihat dari teman yang tidak berpengalaman. Meskipun saran ahli didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang mendalam, individu tersebut memilih untuk mempercayai pandangan teman, yang seringkali mengakibatkan keputusan yang buruk. Ini menunjukkan bagaimana ego dan keinginan untuk dianggap benar dapat mengabaikan pengetahuan yang valid dan berharga. 5. Menggunakan bahasa yang rumit untuk menutupi kekurangan. Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara dengan bahasa yang sangat rumit, tapi intinya kosong? Ini bisa jadi trik untuk menutupi kekurangan pengetahuan mereka. Salah satu ciri orang yang merasa pintar, padahal sebenarnya bodoh, adalah kecenderungan mereka untuk menggunakan bahasa yang rumit atau jargon teknis. Ini sering dilakukan untuk menutupi keterbatasan pengetahuan mereka dan menciptakan kesan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Dengan berbicara dalam istilah yang kompleks, mereka berharap bisa menghindari pertanyaan lanjutan yang mungkin mengungkapkan kekurangan mereka. Selain itu, menggunakan bahasa yang sulit juga bertujuan untuk menciptakan kesan profesionalisme dan kecerdasan. Banyak orang menganggap istilah teknis sebagai tanda keahlian, sehingga orang yang tidak berpengetahuan mungkin merasa bahwa berbicara dengan cara ini akan membuat mereka terlihat lebih kompeten. Hal ini juga dapat memanipulasi persepsi orang lain untuk melihat mereka sebagai lebih berpengetahuan daripada yang sebenarnya. Contohnya, seseorang yang tidak benar-benar mengerti konsep dasar mungkin menggunakan istilah seperti paradigma disruptif untuk memberikan kesan bahwa mereka sedang membahas topik yang sangat canggih. Namun, jika mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas atau konkret, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka hanya berusaha menutupi kekurangan pengetahuan mereka. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk tetap kritis dan meminta penjelasan lebih lanjut jika seseorang menggunakan bahasa yang rumit. Dengan melakukan ini, kita dapat lebih mudah mengenali ketika seseorang berusaha menipu atau mengesankan kita dengan cara yang tidak jujur.
Keterampilan kritis dan kesadaran akan trik ini akan membantu kita dalam menilai informasi dan orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik. Dalam video ini, kita telah mengidentifikasi 5 ciri orang yang merasa pintar, padahal sebenarnya tidak. Pertama, mereka sering menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan dan menganggap semua orang salah. Kedua, mereka cenderung mengabaikan kritik dan masukan. Ketiga, mereka suka menyombongkan diri dengan informasi yang terbatas. Keempat, mereka meremehkan pendapat ahli dan sumber terpercaya. Terakhir, mereka menggunakan bahasa yang rumit untuk menutupi kekurangan pengetahuan mereka. Dengan memahami tanda-tanda ini, kamu bisa lebih waspada dan bijaksana dalam menilai informasi serta orang-orang di sekitarmu. Ingatlah bahwa kepercayaan diri yang sehat penting, namun tetaplah rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Penutup, jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar, apakah kamu pernah menghadapi situasi seperti ini? Klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.